Thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Aulia Daha, NIM 22002134 dari Departemen Administrasi Pendidikan. Baiklah, kali ini kita akan membahas komunikasi internal dalam organisasi. Komunikasi itu sendiri adalah proses pertukaran informasi atau pesan yang disampaikan oleh seseorang yang kita sebut dengan komunikator kepada orang lain yang kita sebut sebagai komunikan. Setiap pesan atau informasi yang disampaikan seseorang dimanapun mereka berada sebenarnya punya maksud dan tujuan. Begitu juga dengan pesan atau informasi yang dikirimkan dalam sebuah organisasi, lembaga, atau perusahaan. Pasti ada tujuan, ada maksud tertentu. Fungsi pesan dalam sebuah organisasi. Nah, ada 4 fungsi yang kita ambil dari pendapat Han dan Keynes, yaitu bahwa fungsi pesan dalam komunikasi sebuah organisasi atau lembaga itu terkait dengan produksi, terkait dengan pemeliharaan, dan terkait dengan penerimaan dan pengelolaan organisasi. Kalau dari reading, ada 3 alasan pengiriman pesan, yaitu untuk pelaksanaan tugas, untuk pemeliharaan, dan untuk kemanusiaan. Selanjutnya, bagaimana dengan Thayer? Menurut Thayer ada 5, yaitu yang pertama memberikan informasi. Jadi, pesan itu adalah menyebarkan informasi. Yang kedua, untuk membujuk. Membujuk seseorang, membujuk satu lembaga untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang ketiga, yaitu untuk memberikan perintah. Yang keempat, untuk memberikan instruksi. Yang kelima adalah untuk mengintegrasikan organisasi. Pendapat lainnya dari Crimbaugh adalah fungsi yang pertama adalah untuk mengatur segala sesuatu, termasuk mengatur perilaku, mengatur pekerjaan, mengatur pola yang terjadi dalam organisasi, sehingga mereka bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Yang kedua, untuk melakukan pembaharuan, bahwa melalui pesan, segala sesuatu yang sifatnya untuk mempengaruhi itu bisa dilakukan. Yang ketiga adalah untuk integrasi, bahwa organisasi itu adalah bagian-bagian terpisah, artinya mereka melakukan bagian-bagian masing-masing. Yang keempat adalah memberikan informasi sekaligus instruksi. Nah, kecenderungan kesamaan dari tujuan, fungsi dari pesan, walaupun dinyatakan dalam istilah yang berbeda. Nah, ada 4 fungsi dari pendapat itu yang kita coba lihat secara umum, yaitu yang pertama adalah pesan tugas, bahwa fungsi pesan itu adalah untuk melaksanakan tugas. Pesan tugas ini berhubungan dengan isi atau output yang ada di lembaga itu. Jadi, kejelasan informasi, kejelasan pesan akan menginduksikan kemudahan proses pelaksanaan tugas di dalam sebuah organisasi. Yang kedua, fungsi pesan pemeliharaan. Ini berkenaan dengan kebijaksanaan atau aturan dari organisasi. Pesan pemeliharaan ini berhubungan dengan pencapaian dari output. Yang ketiga, fungsi kemanusiaan. Fungsi kemanusiaan langsung diarahkan kepada orang-orang yang memang ada di dalam sebuah lembaga atau organisasi, dengan mempertimbangkan sikap mereka, kepuasan mereka, budaya mereka, dan pemenuhan kebutuhan, hak, dan kewajiban. Keempat adalah pesan pembaharuan. Pesan ini menjadikan organisasi dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu untuk melihat jaringan komunikasi formal.
Ada 3 bentuk utama arus pesan atau jaringan pesan dalam komunikasi formal, yaitu yang pertama komunikasi kepada bawahan. Berarti dari pimpinan ke bawahan. Komunikasi ke bawah ini menunjukkan arus pesan yang mengalirnya dari pimpinan atau atasan atau pengambil kebijakan kepada karyawan. Kebanyakan komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan berbagai pesan, berbagai informasi yang berkenaan dengan tugas-tugas atau perintah. Tipe-tipe komunikasi ke bawah. Yang pertama, instruksi tugas, yaitu pesan yang disampaikan kepada bawahan mengenai apa yang mereka harapkan dan bagaimana melakukannya. Yang kedua, rasional pekerjaan. Rasional pekerjaan adalah pesan atau informasi yang menjelaskan tentang tujuan dari aktivitas dan bagaimana kaitan aktivitas itu dengan aktivitas lain dalam organisasi atau objektivitas organisasi. Yang ketiga, ideologi merupakan perluasan dari pesan-pesan rasional. Pesan ideologi mencari sokongan dan antusiasme dari anggota-anggota organisasi guna untuk mendapatkan loyalitas, moral kerja, dan motivasi mereka dalam bekerja. Yang keempat, informasi. Informasi pesan yang dimaksud adalah memperkenalkan bawahan dengan praktek-praktek organisasi, aturan-aturan organisasi, berbagai keuntungan, kebiasaan, data lain yang tidak berhubungan dengan instruksi dan rasional. Yang kelima, balikan. Balikan adalah pesan yang informasi yang isinya adalah informasi mengenai ketepatan individu dalam melakukan pekerjaan. Arus pesan yang kedua adalah komunikasi ke atas, yaitu pesan yang mengalir dari bawahan, dari karyawan, dari pegawai kepada atasan. Tujuan dari komunikasi ke atas ini adalah untuk memberikan balikan atas instruksi yang disampaikan oleh pimpinan dalam memberikan saran atau pertanyaan atau pendapat atau kritikan atau masukan. Goldberg menyatakan komunikasi ke atas berfungsi sebagai balikan bagi pimpinan yang memberikan petunjuk tentang keberhasilan satu pesan yang disampaikan kepada bawahan dan dapat memberikan stimulus kepada seluruh orang yang menjadi bawahan atau karyawan untuk berpartisipasi dalam merumuskan pelaksanaan kebijakan. Nah, apa yang seharusnya dikomunikasikan ke atas? Yang pertama, apa yang dilakukan oleh bawahan. Yang kedua, menjelaskan masalah pekerjaan yang tidak terpecahkan. Yang ketiga, menawarkan saran atau berbagai ide-ide untuk menyempurnakan unit atau bagian-bagian dari masing-masing organisasi yang ada. Yang keempat, menyatakan bagaimana pikiran dan perasaan dari karyawan. Selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi ke atas. Yang pertama, program komunikasi ke atas yang efektif harus terencana dengan baik. Yang kedua, program komunikasi ke atas harus berlangsung terus-menerus. Yang ketiga, prinsip komunikasi ke atas yang efektif itu melakukan saluran yang rutin. Yang keempat, program komunikasi ke atas yang efektif dengan menekankan kesensitifan dan penerimaan ide-ide yang menyenangkan dari level yang lebih rendah. Yang kelima, program komunikasi ke atas yang efektif itu memerlukan pendengar yang objektif. Yang keenam, program komunikasi ke atas biasanya memerlukan pengambilan tindakan-tindakan atau berespon terhadap masalah. Yang ketujuh, menggunakan bermacam-macam metode dan media untuk menunjukkan atau memajukan arus informasi tadi. Arus pesan yang ketiga yaitu komunikasi horizontal, yaitu berarti pesan di antara orang-orang yang tingkat otoritas yang di dalam informasi itu relatif sama.
Misalnya karyawan dengan karyawan, pimpinan dengan pimpinan, dan sebagainya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.